I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi kedua pengantar manajemen dan bisnis yang berjudul mengelola SDM dan hubungan tenaga. Hal-hal yang akan dibahas dalam sumber daya manusia: 1. Dasar-dasar SDM. 2. Penyusunan staf dalam organisasi. 3. Mengembangkan angkatan kerja. 4. Kompetensi dan tunjangan. 5. Konteks hukum dalam SDM. 6. Tantangan di lingkungan kerja yang selalu dasar SDM. Kinerja karyawan menjadi aset penting bagi perusahaan, dan oleh karena itu HRM perlu untuk memahami dasar-dasar dari SDM yang dimilikinya, yaitu 1. Rekrutmen dan seleksi. 2. Manajemen kinerja. 3. Pengembangan SDM. 4. Perencanaan suksesi. 5. Kompetensi dan tunjangan. 6. Sistem informasi SDM. 7. Data dan penyusunan staf dalam organisasi. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak merekrut tenaga kerja. Pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga kerja memberikan daya guna yang maksimal bagi organisasi. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat staffing, diantaranya adalah: 1. Membuat rencana kepegawaian. 2. Strategi perekrutan. 3. Pemeriksaan anggaran. 4. Pertimbangkan atau mencari karyawan tetap atau kontrak. 5. Meninjau lingkungan kerja. Dan hal lain yang juga perlu diperhatikan yaitu: 1. Kemampuan dan keahlian karyawan. 2. Psikologis karyawan. 3. Kebutuhan divisi. 4. Beban kerja. 5. Tes kinerja dan tujuan staffing adalah mewujudkan sinergi antar karyawan dan tugas serta kewajibannya, mewujudkan mekanisme kerja yang efektif, kooperatif, dan terpadu, mendukung karyawan agar mampu menyelesaikan tugasnya sesuai bidang kerja masing-masing. Dan manfaat-manfaat staffing yaitu mengurangi kelebihan dan tenaga kerja, mengurangi pengeluaran perusahaan, menciptakan lapangan kerja yang cocok untuk karyawan, mengurangi potensi stres dari karyawan, perusahaan menjadi lebih produktif, kerja menjadi lebih efisien, dan karyawan menjadi loyal. Dengan kata lain, penyusunan staf alias staffing adalah kegiatan pengadaan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karyawan dalam suatu perusahaan. Berikut adalah contoh struktur organisasi dari hasil staffing. 3. Mengembangkan angkatan kerja. Tenaga kerja itu bersifat heterogen, baik dilihat dari segi umur, jenis kelamin, pendidikan, keahlian, dan keterampilan, memiliki peran yang berbeda dan tersendiri. Meningkatkan kualitas tenaga kerja diharapkan mampu untuk memberikan dampak yang signifikan kepada perusahaan. Cara meningkatkan kualitas tenaga kerja: menciptakan program pelatihan, kenali karyawan, sediakan lingkungan kerja yang nyaman, tentukan tujuan yang jelas, lakukan evaluasi berkala, berikan insentif dan hadiah, lakukan promosi internal, berikan pekerjaan yang sesuai, dan sediakan sumber daya yang memadai. Manfaat dari meningkatnya kualitas pekerja yaitu karyawan, meningkatnya kualitas produksi, meningkatnya skill kemahiran pekerja, mampu untuk memecahkan masalah, pekerja menjadi lebih teliti, meningkatkan keselamatan kerja, bekerja menjadi efektif dan efisien, perusahaan menjadi lebih produksi, meningkatkan motivasi dan semangat bekerja, memberi wawasan yang luas bagi pekerja, dan yang terakhir, bekerja menjadi lebih kreatif dan inovatif. 4. Kompensasi dan tunjangan. Setiap pekerjaan pastilah menjanjikan suatu imbalan yang bisa berupa uang atau bukan uang. Dengan adanya kompensasi atau gaji, pekerja memiliki tujuan yang jelas untuk melakukan pekerjaannya. Tak jarang perusahaan memberi
perusahaan terkadang memberikan tunjangan kepada pegawainya dengan tujuan untuk mempertahankan pegawai tersebut. Hal ini bertujuan agar perusahaan tidak perlu mengulang proses pengembangan karyawan lagi, atau malah menjadi pegawai senior tersebut sebagai mentor pegawai baru nantinya. Dan ada juga macam-macam tunjangan yang diberikan perusahaan, diantaranya adalah tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, tunjangan pensiun, tunjangan keluarga, tunjangan transportasi, tunjangan makan siang, dan tunjangan. Selanjutnya yang kelima, konteks hukum dalam SDM. Tak jarang pegawai dilanggar haknya atau malah melalaikan kewajibannya sehingga terciptalah hukum-hukum yang mengikat dan melindungi mereka. Beberapa konteks hukum dalam manajemen sumber daya manusia antara lain: kesetaraan kesempatan kerja bermakna bahwa penempatan tenaga kerja tidak boleh dilakukan dengan diskriminasi. Keamanan dan kesehatan karyawan. Di Indonesia, hak-hak sosial karyawan diatur oleh UU No 3 1992, yaitu dengan dijalankan kebijakan jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek. Kemudian, pelecehan seksual dapat terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk pelecehan seksual yang menawarkan tunjangan yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai ganti atas tindakan seksual seseorang. Yang kedua, bentuk pelecehan seksual dengan menciptakan lingkungan kerja yang tidak mengenakan bagi karyawan tertentu. Diskriminasi khusus, misal bagi karyawan yang ternyata mengidap AIDS ataupun memiliki cacat tertentu. Untuk jenis-jenis pekerjaan yang memang tidak memerlukan persyaratan khusus untuk menjalankannya, maka bentuk diskriminasi semacam ini tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir, employment at will, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa perusahaan maupun karyawan mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri hubungan pekerjaan. Apa hukum yang mengikat tenaga kerja? Berdasarkan aturan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaan Kerja, dinyatakan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dalam kata lain, hubungan yang terjadi antara karyawan dengan perusahaan adalah berdasarkan perjanjian kerja yang di dalamnya berisi unsur perintah, upah, dan pekerja. Berdasarkan pasal 154 ayat 1 huruf K, pengusaha berhak melakukan pemutusan hubungan kerja dalam kurung PHK apabila pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, serta sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja. Peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama. Tidak hanya itu, karyawan juga dapat dikenakan sanksi lain berupa penurunan jabatan. Kemudian, pasal 93 Undang-Undang Ketenagakerjaan menegaskan upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaannya. Artinya, apabila karyawan tidak masuk tanpa alasan, maka perusahaan dapat memberi sanksi dengan tidak memberikan upah berdasarkan jumlah absen. Yang terakhir, 6. Tantangan di lingkungan kerja yang selalu berubah. Lingkungan kerja dapat berubah sewaktu-waktu. Sangat sulit untuk memperhitungkan dan memperkirakan perubahan yang akan terjadi. Hal ini yang sering menjadi penyebab pegawai baru atau remaja yang baru memasuki dunia kerja mundur karena tidak dapat beradaptasi. Masalah yang sering dihadapi di dunia kerja biasanya adalah relasi dan komunikasi, lingkungan kerja, motivasi yang rendah, kekhawatiran dengan karir, sulit mengimbangi pekerjaan, kurangnya waktu untuk diri sendiri.